Assalamualaikum Buya. Salam. Saya hamba Allah dari Demak. Saya ingin bertanya Buya. Orang tua saya menginginkan menantu seorang hafid. Tapi ternyata sering menghitbah saya belum ada yang sesuai dengan apa yang orang tua saya inginkan. Sedangkan saya juga sudah ingin menikah. Minta doanya Buya, semoga saya tetap istiqomah menjaga kalam Allah. Bagaimana cara saya mengatakan kepada orang tua bahwa saya sudah ingin menikah, tetapi sampai sekarang belum ada yang sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Saya takut dengan keadaan yang saya tidak bisa menahan hati saya. Semoga, mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Baik. Anda boleh merindukan menantu Anda penghafal Quran yang berkumis, berjambang, rambut begini, boleh sah-sah saja. Akan tapi petunjuk dari Nabi bukan itu. Agama yang apakah menghafal Al-Quran sebuah kemuliaan, tapi bukan jaminan dia adalah agamanya benar. Jadi memang ada riwayat dari baginda Nabi tentang keutamaan penghafal Quran, kemuliaan menghafal Quran, iya. Tapi penghafal Quran kalau tidak mendapatkan pendidikan akhlak bermasalah juga. Cuman dia mungkin karena wawasan orang tua Anda ini sangat terbatas, husnuzonnya kepada penghafal Quran, dengan harapan kalau suaminya atau menantunya nanti penghafal Quran bisa muliakan anaknya, husnuzon insya Allah akan dapat nanti, dapat yang baik, dan insya Allah akan dapatkan seperti yang dirindukan karena husnuzonnya orang tua. Akan tapi ini adalah untuk semuanya. Kalau mencari jodoh jangan ngaturlah, ya, jangan dunia yang seluas ini dibatasi. Calon suami anakku harus seorang hafid, calon suami anakku harus seorang ustadz, calon suami anakku harus seorang dokter, calon suami anakku harus seorang insinyur. Anda membatasi itu semuanya. Mana yang datang dan dia baik secara agama, lalu menghadaplah kepada Allah untuk istikharah. Yang semula menurut kita adalah tidak baik, maka asalkan secara zahir adalah baik, secara zahir baik, kita ngadu kepada Allah, Allah kasih petunjuk. Itu saja, istikharah, minta petunjuk. Jadi kami, kalau seandainya orang tua Anda mendengar, kami akan sampaikan, wahai bapak ibu yang baik hati, yang merindukan menantunya yang penghafal Quran, ketahuilah, semoga yang akan menikahi putri Anda adalah penghafal Quran yang sesungguhnya, yang soleh dan yang baik. Akan tapi jangan ukurannya hanya penghafal Quran. Orang hafal Quran ada tapi nggak mengenal syariat. Sampai dikatakan oleh Imam Ali, la yatajawazu an hanajiri, nggak lewati tenggorokannya. Bahkan Quran yal'anuhu, Quran mengutuknya karena perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah ini mengerikan. Jadi jangan hanya terfokus kepada hafalannya saja, tapi akhlaknya, bagaimana dengan Allah, bagaimana sama manusia. Karena yang pertama kali akan dihukum oleh Allah di neraka adalah penghafal Quran, yang punya Al-Quran, hamalatul Quran, yang dia menghafalkan itu semua bukan karena Allah. Ini, maka kepada orang tua yang seperti itu kami ingatkan, yang penting datang kepada anakmu adalah seorang yang soleh, yang baik. Putri Anda sudah hafal Quran insya Allah, suaminya tidak menghafal Quran tapi bisa membantu untuk menjaganya, nah itu ya keturunannya hebat semuanya. Nah, ini seperti itu peringatan untuk orang tua, jangan mempersulit pernikahan. Sementara hajat anak Anda sudah mendesak, Anda akan persulit. Jangan menantu Anda harus insinyur atau dokter, Anda merepotkan. Dokter terbatas, insinyur terbatas, penghafal Quran terbatas. Bumi yang luas kenapa Anda batasi menjadi seluas daun kelor? Yang pertama. Yang kedua, pengen ngomong, sampaikan sejujurnya. Kalaupun Anda tidak mampu menyampaikan, Anda bikin surat, atau Anda minta tolong kepada orang yang bisa menjelaskan kepada orang tua Anda, atau sampaikan pesan kami ini kepada orang tua Anda. Insya Allah setelah ini akan mengizinkan Anda menikah dengan laki-laki yang sesuai, atau laki-laki yang baik, biarpun mereka atau laki-laki itu tidak menghafal Quran, soleh, memuliakan Anda, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, adalah istimewa, biarpun tidak menghafal Al-Quran. Akan tapi dari jauh kami memohon semoga orang tua Anda keinginannya terpenuhi, Anda mendapatkan suami yang penghafal Quran, soleh, baik, agamanya juga kuat, akhlaknya juga mulia. Semoga itu semuanya. Akan tapi jangan gara-gara hafalan Quran kemudian Anda terlambat menikah sehingga masuk wilayah keharaman. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu halal itu mudah. Makanya kami selalu sampaikan, pintu halal itu mudah, yang menjadi susah karena otak kita.
Untuk mendapatkan halal sangat mudah karena ambisi kita menjadikan susah mendapatkan halal. Ada wanita susah menikah bukan karena Allah mempersulit, karena dia sendiri ngatur Allah. Masa nikah aja suaminya harus seorang insinyur, nah suaminya harus seorang dokter, suaminya harus, kenapa Anda batasi itu menjadikan suamiku harus lebih kaya dari aku, suamiku harus lebih tua dari aku, suamiku harus lebih. Kok ngatur? Cari orang yang baik, nanti akan ketemu. Begitu mudahnya mencari yang halal. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal, dan semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal. Ya? Ajukan kepada orang tua dengan jujur, tidak usah ragu. Kalau ternyata orang tua masih keras hati, sampai dikatakan seorang wanita boleh menikah tanpa izin orang tuanya jika orang tuanya adalah wali adl, orang tua yang melarang anaknya menikah sementara anaknya sudah ketemu dengan yang kufu dengannya. Karena apa? Orang tua ini zalim dan dia dosa melarang putrinya menikah. Tapi ingat wahai anak-anakku semuanya, jangan engkau menikah dengan melanggar orang tua. Ingat orang tuamu. Jangan nikah hanya sekedar urusan sah dan halal saja, akan tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui keridhaan orang tua. Wallahu a'lam bissawab.